Ya. Jadi kita akan bahas mengenai perintah keempat dalam 10 perintah, yaitu ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ini diambil materinya dari buku Sejarah Perubusan seri ke-7 dengan tema 10 perintah perjanjian kekal bagi seluruh generasi, yang ditulis oleh pendeta Abraham Park. Nah, bicara mengenai hari Sabat, beberapa kali disinggung mengenai hal ini, ditanyakan mengenai hal ini, apakah ada bukti di dalam Alkitab bahwa hari Sabat itu yang harusnya hari ke-7 atau hari Sabtu menjadi hari Minggu? Tetapi dan kemudian apa saja, adakah ayat-ayat yang mendukung atas terjadi pergantian hari itu? Gitu. Nah, tetapi saya pernah katakan bahwa itu tidak bisa dijelaskan hanya dengan 10 menit dan kasih ayatnya tanpa penjelasan, ya sudah selesai. Jadi saya pikir dan saya berdoa, ya mungkin ada baiknya kita bahas saja mengenai hari Sabat itu sekaligus saja gitu ya, supaya kita bisa melihat betapa pentingnya Sabat ini. Oke, perintah mengenai Sabat, perintah keempat ini ditulis di Keluaran 20 dan di Ulangan pasal 5. Perintah yang keempat, kalau kita lihat, ini merupakan suatu prinsip dasar atas kehidupan iman. Kenapa? Lewat menjaga hari Sabat, maka kita bisa menjaga perintah lainnya dengan baik. Artinya apa? Ketika kita menjaga hari Sabat dengan benar, pada akhirnya kita pun akan menjaga hidup kita untuk menjaga dalam hal tidak ada Allah lain, tidak membuat patung atau dan sujud menyembahnya, tidak menyebut nama Tuhan dan sembarangan. Kemudian karena kita itu menjaga hari Sabat dengan benar, pada akhirnya kita bisa menghormati orang tua, kita tidak membunuh, kita tidak mencuri, tidak berzina, tidak bersaksi dusta, dan tidak mengingini milik sesama. Ini, jadi prinsip dasarnya seperti ini. Kenapa? Kenapa harus menjaga? Kenapa harus menjaga hari Sabat? Kenapa? Kalau kita lihat di dua kitab, kitab Keluaran dan kitab Ulangan, mencatat alasannya, tetapi berbeda isinya. Ada dua alasan jadinya. Di kitab Keluaran, alasannya itu berhubungan dengan pekerjaan penciptaan dari Allah. Dan di kitab Ulangan, ini berhubungan dengan pekerjaan keluar dari Mesir atau yang kita kenal sebagai Exodus. Nah, ini bicara tentang penebusan atau penyelamatan. Jadi Sabat itu perlu dijaga untuk mengingat satu, itu adalah penciptaan, bahwa Allah menciptakan. Kemudian alasan yang kedua adalah untuk mengingat penyelamatan yang berasal dari Tuhan. Oke, dua hal ini ya. Kita akan bicara lagi mengenai dua hal ini nanti. Mengenai Sabat, kalau kita lihat latar belakangnya, itu dimulai di Kejadian 2 ayat yang ketiga. Itu adalah hari Sabat. Ya, hari ketujuh, istirahat. Kata istirahat yang muncul di situ adalah Sabat. Nah, sejak Kejadian 2 ayat 3 ini, hari Sabat itu ditetapkan. Kalau kita baca di zamannya Nuh, di zamannya Abraham, kemudian di zaman keluar dari Mesir, Sabat ini atau hari ketujuh ini sering muncul, dan ini mengindikasikan bahwa orang keturunan Adam, ya keturunan dari Nuh, keturunan dari Abraham, orang Israel itu menjaga siklus ini, hari ketujuh ini. Oke, ini ada ayat-ayatnya. Yang pertama mari kita lihat. Jadi kita akan bahas ini apa adanya berdasarkan buku yang ditulis oleh Pendeta Abraham Park. Kebanyakan kalau membahas buku-buku yang membahas tentang hukum Taurat atau 10 hukum itu membosankan. Tetapi saya menemukan buku ini tidak menjemukan. Kenapa? Karena
membantu di dalam pemahaman kita tentang perintah-perintah ini, maknanya dari sudut pandang sejarah penebusan, apa pendapat Yesus mengenai hal itu, bagaimana Yesus menggenapinya, kemudian hubungannya dengan kita apa. Oke, ini makanya buku sejarah penebusan melihat dari sisi itu. Perjanjian lama secara kontekstual, perjanjian baru, pandangan Yesus seperti apa, kemudian bagi kita hari ini apa. Oke, kita lihat yang pertama, analisis perintah keempat. Jadi sedikit-sedikit ilmiah gitu ya. Ingatlah dan kuduskanlah. Di Keluaran 20 ayat 8 itu kata ingatlah dalam bahasa Ibrani adalah zakor atau akar katanya adalah zakar. Ya, zakar. Yang memiliki arti ingat dengan pasti. Ukir di lubuk hati. Camkanlah senantiasa. Sehingga hari Sabat adalah perintah apa? Yang harus diingat di dalam pusat hati kita, manusia. Dalam hal ini orang Israel gitu ya. Alasannya apa? Kalau kita lihat menurut Katekismus Besar Westminster, jadi Westminster ini merupakan bagaimana gereja-gereja itu pernah berkumpul bersama-sama dan menetapkan pengakuan iman mereka. Nah, mengenai hal Sabat, ya, hal Sabat, mereka katakan begini, ada 3 hal. Yang pertama itu, kenapa perlu mengingat hari Sabat? Yang pertama, mengingat hari Sabat itu menghasilkan kebaikan besar. Kemudian ketika memelihara perintah menjaga Sabat, maka bisa membantu kita untuk menjaga hukum lainnya dengan tepat. Terus bisa mengingat, ya, mengingat dengan rasa syukur kebaikan Tuhan yang besar. Yang pertama tentang penciptaan, yang kedua tentang penyelamatan. Dan kenapa harus ingat? Alasan yang ketiga, sangat mudah melupakan hari Sabat itu. Nah, ini alasan yang ditulis di dalam Confession of Faith the Westminster gitu ya. The Westminster Confession of Faith. Jadi mereka gereja-gereja sepakat dan menjelaskan seperti ini. Kenapa? Karena ada 7 hari dalam 1 minggu, 6 hari lamanya itu manusia bekerja bisa terkontaminasi sehingga tidak memikirkan tentang Sabat. Kenapa? Di saat yang sama kalau kita lihat, setan sangat berusaha membuat manusia lupa tentang Sabat itu. Setan ingin sekali supaya manusia yang diciptakan oleh Tuhan, umat Tuhan itu, tenggelam dalam ketidakpercayaan dan tidak saleh. Itu sebabnya kita perlu ingat. Jadi ingatlah. Kemudian ada kata kuduskanlah, kadas, kados, kudus. Artinya dipisahkan atau disucikan. Jadi hari Sabat ini adalah hari yang dipisahkan. Hari yang dipisahkan dari segala hal yang najis. Hari yang layak dipersembahkan bagi Allah. Makanya ini hari yang dibedakan dengan kudus. Dibandingkan dengan hari-hari yang lain, ini sangat terutama, sangat berharga, hari yang mulia. Ya, hari yang mulia. Kalau kita lihat Keluaran 20 ayat yang ke-8 di dalam terjemahan apa adanya, dikatakan bahwa demi membuat hari Sabat menjadi kudus, demi membedakannya dari hari yang lain, ingatlah hari Sabat. Ini. Oke. Jadi supaya apa? Supaya Sabat itu jadi kudus, supaya dibedakan dari hari yang lain, mari kita ingat hari Sabat katanya. Jadi orang yang mengingat hari Sabat, dia yang bisa menjaga hari Sabat dengan kudus. Orang yang nggak ingat, tiba-tiba apa? Oh, sekarang ibadah ya? Oh, ini hari apa ya? Nah, ini nggak bisa menjaga hari Sabat dengan kudus. Nggak bisa. Tiba-tiba kita udah hari Minggu, oh ini hari Minggu. Oh ini ke gereja ya? Ya, ini nggak bisa menjaga hari dan kudus. Jadi harus ingat. Tetapi kalau kita bandingkan Keluaran 20 ayat 8 dengan Ulangan 5 ayat 12, sama-sama ditulis dalam bahasa Indonesia itu. Terjemahannya adalah ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Sama-sama ditulisnya begitu. Tetapi kata ingatlah di Ulangan 5 ayat 12 dalam bahasa Ibrani adalah samar. Samar. Artinya menjaga, memagari sekeliling, melindungi. Artinya apa? Artinya pada hari Sabat itu kita harus lindungi hari Sabat itu.
harus jaga dengan baik. Kita tidak boleh melakukan pekerjaan. Makanya tangan ini harus dilepaskan dalam melakukan segala pekerjaan. Maksudnya seperti itu. Ya, jadi ada kata zakar, nggak boleh lupa mengenai hal itu, mengenai hari itu. Kemudian harus syamar, harus menjaga, harus melindungi kekudusannya. Oke. Nah, itu mengenai ingatlah dan kuduskanlah. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kemudian di ulangan 20 ayat yang ke-9 dilanjutkan, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Sini dikatakan begini kan. Ya. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Di sini dalam bahasa Ibrani itu kayak diulang 2 kali kata pekerjaan. Kata pekerjaan itu diulang 2 kali. Nah, ini menunjukkan kepada penekanan, ya, penekanan betapa pentingnya tentang bekerja selama 6 hari. Jadi 6 hari itu dikatakan akan bekerja, akan melakukan segala pekerjaan. Nah, sini kata melakukan, gitu ya, kata melakukan segala pekerjaan, ya, melakukan segala pekerjaan. Ini ada kata abad di sini, abad. Kata abad ini di dalam Alkitab memiliki arti melayani, mengusahakan, mengabdi, tapi juga memiliki satu arti, beribadah. Artinya apa? Artinya ketika kita bekerja 6 hari, ya, 6 hari kita bekerja, kita harus lakukan itu dengan hati seperti lagi ibadah kepada Tuhan. Ini maksudnya. Kita sementara apa? Bekerja sambil memiliki hati yang beribadah kepada Allah. Makanya ketika kita memulai hari, kita bersyukur atas hari yang diberi dan kita berusaha untuk menjalankannya. Nah, kemudian dikatakan hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Keluaran 20 ayat 10. Artinya apa? Artinya hari Sabat itu adalah hari milik Allah. Hari milik Allah. Hanya untuk Allah saja, bukan untuk manusia. Hari itu adalah milik Allah. Sehingga di hari Sabat ini merupakan hari kita mengarahkan diri kita hanya kepada Allah. Memandang hanya kepada Allah saja. Nah, ini kita sementara lihat analisis, kita sedang menganalisa perintah ini gitu ya, perintah yang keempat ini. Jadi hari ke-7 adalah hari Sabat Allah Tuhan Allahmu. Jadi Sabat ini milik dari Tuhan. Kemudian siapa yang harus menjaga hari Sabat ini? Dikatakan engkau, anakmu laki-laki, anakmu perempuan, hambamu laki-laki, hambamu perempuan, hewanmu, orang asing di tempat kediamanmu. Ini semua harus jaga. Kalau kita lihat ekspresi ini, sampai hamba, hewan harus menjaga hari Sabat. Berarti apa? Hari Sabat ini menjangkau seluruh ciptaan. Menjangkau seluruh ciptaan. Referensinya Roma pasal 8. Ya. Kemudian yang kelima, janganlah melakukan sesuatu pekerjaan. Janganlah melakukan sesuatu pekerjaan. Jadi hari Sabat ini merupakan hari ketika umat Tuhan itu harus istirahat sepenuhnya. Harus istirahat sepenuhnya. Makanya dibilang hari perhentian penuh. Ini hari perhentian penuh. Sabaton. Sabaton. Hari peristirahatan penuh atau sabat sepenuh. Sabat, ya, hari Sabat penuh atau hari istirahat penuh. Kita telah lihat mengenai analisa perintahnya, jadi kita bisa lebih memahami. Oh, oke. Kenapa? Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ya. Jadi 7 hari kita bukan hanya menjaga hari yang ke-7 saja, tetapi 6 hari lamanya kita harus hidup sambil mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Ya. Oke, yang kedua rinciannya. Coba kita lihat mengenai ketetapan hari Sabat.
Ini rumit sekali isi perintahnya. Kalau kita lihat, ya, ada aturan-aturan, ada larangan-larangan berhubungan dengan kegiatan jasmani, ya, kegiatan jasmani. Yang pertama itu Sabat itu dijaga sejak matahari terbenam sampai matahari terbenam di hari berikutnya. Ya, matahari terbenam di hari yang ke-6 sampai matahari terbenam di hari ke-7. Seperti ini. Kemudian dikatakan 6 hari itu harus bekerja. Bukannya santai-santai. Harus bekerja. Nggak boleh enggak. Ini aturan. Bukannya oh hari ke-7, oh itu yang penting. Ya berarti hari yang lain nggak perlu uh, nggak terlalu penting. Hari ke-7 itulah yang penting. Tidak demikian. Tuhan menekankan bahwa harus bekerja, melakukan segala pekerjaan. Ini perintah Tuhan, ya. Kemudian di dalam situasi apapun tidak boleh keluar bahkan untuk mencari kayu. Karena rasa dingin, misalnya rasa dingin. Aduh, udah kedinginan nih, tapi ini hari Sabat. Ya udah, cari kayu aja deh. Kalau kita lihat di Bilangan 15, ada suatu peristiwa orang Israel dia pergi untuk mencari kayu bakar. Musa kebingungan. Wah, ini melanggar hari Sabat, apa yang harus dilakukan? Tanya kepada Tuhan. Tuhan bilang apa? Bawa dia di tengah perkemahan dan semua umat pegang batu lempari orang itu sampai mati. Waduh, ini luar biasa ya, sangat mengerikan, sangat tegas. Sampai terpikir, kenapa kok Tuhan kejam sekali seperti itu? Nah, Tuhan bilang, bekerjalah selama 6 hari itu. Bukan di hari Sabat. Untuk cari kayulah di 6 hari itu. Nah, kemudian tidak boleh pasang api, tidak boleh berdagang, tidak boleh jual beli, gitu ya. Tidak boleh memeras anggur, nggak boleh pindahin barang. Bayangkan. Tidak dalam misalnya lagi musim menuai, lagi panen, harus berhenti pas hari Sabat. Tidak boleh ada acara apapun, urusan apapun nggak boleh. Pokoknya fokusnya hanya kepada Tuhan aja. Nggak boleh ada kalau mau jalan kaki keluar dari rumah boleh, tetapi tidak boleh melebihi batas yang ditentukan. Bayangkan. Jadi kalau misalnya kita misalnya gitu ya, 100 meter tuh batasnya. Jalan 100 meter. Artinya apa? Artinya kita hanya boleh 50 meter pergi, 50 meter pulang. Langkah yang ke-101 jika ketahuan kita sudah melanggar hari Sabat. Ini luar biasa tegas dan menakutkan ya, peraturan ini gitu ya. Orang Yahudi seperti itu. Kemudian korban untuk dipersembahkan di hari Sabat harus dipisahkan, harus disiapkan terpisah. Harus dipersiapkan terpisah gitu ya. Jadi sangat-sangat ketat. Makanya sampai muncul pertanyaan, kenapa harus dijaga sampai seketat ini? Ada alasannya. Keluaran 20 ayat 11. Keluaran 20 ayat 11. Dikatakan bahwa setelah Allah selesaikan 6 hari penciptaan, jadi 6 hari penciptaan itu selesai, hari ke-7 Allah istirahat. Ingat, istirahat. Allah istirahat. Bukan berarti Allah itu capek, perlu tidur-tiduran dulu. Bukan itu artinya. Bukan. Tetapi Allah, dikatakan Allah istirahat, itu merupakan ekspresi Allah melihat itu dengan hati yang senang, sangat gembira, hati yang puas. Ini luar biasa, gitu ya. Nah, ketika kita menjaga hari Tuhan, apakah kita menjaganya dengan hati yang sama seperti hati Tuhan ini? Nah, makanya ulangan 5 ayat 15. Ulangan 5 ayat 15. Jadi di Keluaran 20 ayat 11, alasan harus dijaga karena apa? Karena mengingat bagaimana Allah itu puas, bersuka cita atas penciptaan. Alasan berikutnya di Ulangan 5 ayat 15 dikatakan bahwa Sabat itu harus dijaga untuk mengingat
Tuhan yang sudah selamatkan Israel. Mereka menjadi budak, tetapi pada 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 zaman Musa mereka itu bebas. Mereka itu menjadi orang yang menang. Makanya untuk mengingat kemenangan, mengingat keselamatan yang mereka alami, penebusan yang mereka alami, maka Tuhan bilang, ingatlah hari Sabat, kuduskan hari Sabat. Kamu bukan budak lagi, katanya. Kamu akan terima berkat, menjadi kepala. Jadi seperti ini. Jadi sangat-sangat luar biasa. Oke. Nah, jadi ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan di hari Sabat, tetapi ada juga hal-hal yang boleh dilakukan. Ada hal-hal yang boleh dilakukan. Misalnya, pergi mendatangi nabi, itu boleh. Ya, referensinya ada. Mau menemui nabi, boleh. Di hari Sabat. Enggak terbatas dengan jarak gitu ya. Kemudian kalau lagi perang, terus ada hari Sabat, misalnya hari Jumat gitu misalnya, hari Jumat, hari ke-6 itu masih perang. Hari ke-7 kan harusnya istirahat. Tetapi karena kondisi perang, tetap maju perang. Apalagi yang diperbolehkan pada hari Sabat? Itu berhubungan dengan memberikan korban persembahan. Memberikan korban persembahan. Kenapa? Imam dan orang Lewi itu harus bekerja. Mereka lebih banyak bekerja di hari Sabat dibanding hari-hari biasa. Kemudian sunat, misalnya sunat itu seorang bayi itu disunat pada hari misalnya seorang bayi itu lahir di hari Sabat. Di hari Sabat. Maka itu hari pertamanya dia. Kemudian ya hari Sabat kan, hari ke-7. Kemudian besoknya kan hari pertama. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Hari yang ke-8 itu jatuh ke hari Sabat juga kan? Boleh melaksanakan sunat. Nah, seperti ini. Oke. Itu ketetapan mengenai hari Sabat. Ada lagi ketetapan mengenai tahun Sabat dan tahun Yobel. Cuma saya nggak bahas di sini. Nanti kalau ada kesempatan bisa baca bukunya, seri Sejarah Penebusan, buku yang ke-7, seri yang ke-7 itu ada di halaman 295 dan 298 tentang tahun Sabat dan tahun Yobel. Sekarang mengenai ibadah. Kalau kita lihat lewat perintah menjaga hari Sabat, kita bisa lihat di dalam perintah pertama. Perintah pertama itu kan jangan ada padamu Allah lain di hadapan. Artinya sasaran ibadah itu adalah Allah saja. Jadi sasaran ibadah, kita beribadah kepada siapa? Nah, yang kedua itu, perintah kedua itu kan jangan membuat patung dan sujud sembah di hadapannya. Ini bicara mengenai apa? Cara kita beribadah kepada Tuhan. Cara kita beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, jangan menyebut nama Allahmu dengan sembarangan. Ini bicara tentang kesadaran kita tentang ibadah. Kesadaran ibadah. Artinya apa? Nggak boleh sembarangan, tetapi kita benar-benar beribadah untuk meninggikan nama Tuhan. Dengan kekudusan kita perlu lakukan itu. Nah, perintah yang keempat ini bicara tentang waktu ibadah. Ini luar biasa. Jadi tentang sasaran ibadah, cara ibadah, kesadaran ibadah, kemudian apa? Waktu ibadah. Sehingga di bagian pertama, 10 hukum pertama sampai hukum yang keempat yang berhubungan dengan antara manusia dengan Allah, kalau kita lihat dari sudut pandang beribadah, ini bicara tentang sasaran ibadah, cara beribadah, kesadaran ibadah, dan waktu untuk beribadah. Jadi Allah menentukan waktu ibadah adalah hari Sabat. Ini menjadi peringatan yang kekal. Harus dijaga. Kalau kita umat Allah, kita harus menjaganya. Nah, ini kita masuk ke dalam menjawab pertanyaan yang ditanyakan. Di Perjanjian Lama atau ibadah itu kita bisa tahu juga kalau ada pemberian korban persembahan, nah itu ibadah. Itu dinaikkan pada hari Sabat. Di Perjanjian Lama. Tetapi zaman sekarang itu hari Minggu. Orang-orang harus beribadah kepada Allah.
mengenai hari Minggu ini, hari Tuhan ini kan disebut hari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus bangkit di hari pertama di dalam minggu itu, yaitu hari Minggu kan. Nah, maka selama 2000 tahun, ya, 2000 tahun itu kita menjaga hari Sabat ini. Ini merupakan warisan iman yang luar biasa. Ya, luar biasa. Ada yang berpendapat hari Minggu harus ditiadakan. Ada yang berpendapat seperti itu. Itu ateis. Dia bilang apa? Seorang yang ada yang bernama Ingersoll, dia bilang itu hari Minggu itu wabah penyakit yang berbahaya harus dihapuskan. Seorang pendeta di Korea Selatan pernah berbicara dan dia bilang begini. Dia bilang begini, ibadah pada hari Minggu merupakan ibadah yang melanggar aturan. Tidak didasari Alkitab. Ini yang dia katakan. Tetapi pemimpin-pemimpin, kalau mengenai ateis itu kita nggak usah pikirin. Tetapi pemimpin-pemimpin gereja yang tidak paham tentang Alkitab, tidak paham mengenai Alkitab, mereka lebih condong beralasan takut supaya jangan sampai jemaatnya lari. Jangan sampai jemaatnya lari. Jadi apa? Ya, di hari yang lain bolehlah. Di hari yang lain bolehlah, nggak apa-apa. Gitu ya. Nah, di dalam tadi Westminster, pengakuan gereja-gereja berkumpul, mereka memberikan pengakuan, dibilang bahwa dari permulaan dunia, saya tandai di sini ya, dari permulaan dunia hingga kebangkitan Kristus, Allah menetapkan hari ke-7 menjadi hari Sabat mingguan. Sesudah itu, hari pertama menjadi Sabat sampai akhir dunia. Hari itu adalah hari Sabat Kristen. Nah, kenapa hari Minggu ini atau hari Tuhan ini tidak bisa diganti dengan hari yang lain? Alasannya apa? Alasannya, Yesus mati disalib pada hari Jumat, kemudian ketika dia bangkit di hari ketiga, ya, hari pertama pada minggu itu, jadi hari Minggu. Itu sebabnya kalau kita lihat gereja mulai berkumpul pada hari pertama setelah hari Sabat. Mereka mulai berkumpul. Mereka mengumpulkan persembahan. Mereka membagi-bagikan roti. Bahkan Rasul Yohanes menerima wahyu Tuhan yang ditulis sebagai kitab wahyu. Itu dia terima wahyu itu di hari Tuhan. Hari apa yang dimaksud hari Tuhan? Itu adalah hari ketika Tuhan menang. Ketika umat Tuhan menang. Ketika umat Tuhan itu mengalami penyelamatan. Nah ini, penyelamatan. Jadi kalau kita lihat di Perjanjian Lama, orang Israel menjaga hari Sabat untuk mengingat bagaimana Allah menciptakan, kemudian bagaimana mereka diselamatkan, ditebus dari perbudakan Mesir. Dua hal ini. Tetapi di Perjanjian Baru, umat Tuhan, orang yang percaya Yesus, menjaga hari Tuhan itu untuk apa? Alasannya apa? Yang pertama, untuk mengingat bahwa lewat percaya Yesus Kristus, maka kita menjadi ciptaan baru. Ciptaan baru. 2 Korintus berapa itu? Ya, nanti coba kita lihat gitu ya. Ciptaan yang baru. Kemudian apa? Kemudian hari Tuhan itu perlu dijaga oleh pengikut Kristus untuk mengingat penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Ada pekerjaan penebusan yang dilakukan. Ada pekerjaan menciptakan baru dari umat manusia. Tuhan lakukan untuk manusia. Dan itulah yang terjadi
Makanya para murid gereja mula-mula berkumpul. Coba kita lihat ya. Kisah 20 ayat 7. Kisah 20 ayat 7. Kisah para Rasul 20 ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 dikatakan begini. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Kita lihat 1 Korintus 16 ayat 2. 1 Korintus 16 ayat yang kedua. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu. Perhatikan di sini, dari tiap-tiap minggu. Sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Jadi persekutuan itu mulai rasul-rasul diadakan pada hari pertama di tiap-tiap minggu. Itu sebabnya bukannya tanpa alasan tradisi atau sikap menjaga hari Tuhan, hari Minggu ini sudah berlangsung selama 2000 tahun sampai kita hari ini. Maka pengurusan hari Minggu, hari Tuhan, itu bukan beban yang memberatkan. Ini untuk kalau kita lihat dari sudut pandang akhir zaman, itu Allah ingin memberikan sahabat yang sejati, sahabat yang kekal. Ini hari yang berkat, hari yang sukacita, hari untuk beribadah. Oke? Nah, hal yang keempat, kalau orang melanggar perintah keempat itu akan berakhirnya bagaimana? Saya nggak bahas di sini. Itu ada di halaman 305. Ya. Terlalu banyak soalnya bahannya, gitu ya. Tapi coba kita lihat mengenai pelajaran sejarah perebusannya. Pelajaran sejarah perebusan atau makna dari perintah mengingat dan menjaga hari Sabat ini. Menguruskan hari Sabat ini. Yang pertama, kalau kita lihat Adam melarikan diri dan bersembunyi dari sahabat Allah. Kita perlu memahami begini. Adam diciptakan oleh Allah. Dia ditempatkan, dia dan perempuan itu ditempatkan di Taman Eden. Tetapi ketika dia berbuat dosa, ini artinya dia telah melanggar perintah keempat. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Maksudnya adalah Allah dia akan menciptakan selama 6 hari, pada hari ke-7 dia beristirahat. Dia apa? Dia sangat senang, gembira melihat, sangat puas melihat ciptaan. Semuanya sungguh amat baik, luar biasa. Tetapi sukacita dari Tuhan ini diganggu oleh siapa? Kejatuhan manusia ke dalam dosa. Allah beristirahat, tetapi istirahat Allah ini hancur oleh karena dosa manusia. Karena dosa manusia. Makanya Adam setelah dia jatuh dosa, dia bersembunyi. Ya kan? Dia bersembunyi. Dia ingin melarikan diri dari Allah. Tidak mau bertemu dengan Allah. Dia melarikan diri dari sahabat Allah. Enggak mau. Ya. Mereka melarikan diri. Kejadian 3:8. Jadi ketika mereka mendengar bunyi suara langkah Allah, mereka itu apa? Mereka meninggalkan. Mereka dengar suara Allah itu mereka pergi. Seharusnya kita, apa yang terjadi? Sekarang begini, kita semua lagi ibadah. Bapak pendeta mau sampaikan firman Tuhan, tiba-tiba semua jemaat pergi. Apa yang terjadi? Ada sesuatu yang terjadi kan? Apakah Bapak pendeta akan nyaman hatinya? Nggak nyaman hatinya. Kita bisa bayangkan seperti itulah jadinya
seperti itulah, bahkan lebih dari itu, sakit hatinya Allah ketika Adam jatuh dalam dosa. Dia bersembunyi, bersembunyi. Jadi lewat kejatuhan Adam dan perempuan itu, sabat yang dijaga oleh Allah itu, yang Allah berikan sebagai berkat bagi manusia, sabat itu menjadi pecah. Seperti gelas itu menjadi pecah. Pecah. Ya. Pada akhirnya Allah mulai apa? Allah mulai mendirikannya lagi. Mulai mendirikannya lagi dengan sistematis lewat Musa. Tetapi sebelum aturan hukum Taurat itu disusun, Allah melatih orang Israel itu dalam bentuk makanan. Di Keluaran pasal 16 kalau kita lihat di situ, Allah untuk melatih orang Israel dalam menjaga hari Sabat, Allah melatih mereka dalam bentuk makanan. Caranya gimana? Allah bilang, mana itu akan turun dari hari pertama sampai hari ke-6. Hari ke-7 dia tidak akan turun. Jadi hari yang ke-6 kamu ambil 2 kali lipat. Maka yang kamu akan ambil itu tidak akan busuk, tetapi akan, jadi mana yang diambil di hari yang ke-6 akan tetap baik sampai hari ke-7. Seperti ini dilatihnya, gitu ya. Di Sabat telah diberikan. Ini sebagai suatu jaminan dari Allah. Bahwa apa? Bahwa Allah menjamin kehidupan umatnya. Allah menjamin kehidupan umatnya. Umat yang bagaimana? Umat yang menjaga perintah Tuhan. Jika umat Tuhan taat menjaga hari Sabat, maka mereka tidak perlu khawatir apa yang akan mereka makan pada hari itu. Kenapa? Karena Tuhan akan mencurahkan berkat. Akan mencurahkan berkat. Akan tetapi, nah ini, akan tetapi, ya, yang menjadi masalah apa? Yang menjadi permasalahan tentang hari Sabat ini, ya, makna sebenarnya dari Sabat ini menjadi berubah seiring sejarah Israel. Orang Israel menganggap, umat Tuhan menganggap itu beristirahat di hari Sabat itu buang-buang waktu. Lebih baik bekerja, lebih baik cari untung. Makanya meskipun mereka tidak bekerja, mereka suruh hamba mereka bekerja. Mereka suruh hamba mereka bekerja. Padahal perintah Tuhan apa? Harus dijaga oleh engkau, anakmu laki-laki, anakmu perempuan, dan semua hamba-hambamu. Harus dijaga. Di zamannya Nabi Amos, kalau kita lihat, orang Israel itu, mereka apa ya? Mereka telah sangat rusak. Mereka telah melihat bahwa Sabat itu sangat menyusahkan hidup mereka. Bayangkan. Saya bayangkan ya, kalau misalnya satu jemaat gitu, satu gereja bilang ke pendetanya, pendeta, kami tidak mau datang lagi beribadah. Ini cuma bikin capek aja. Harusnya kita itu istirahat atau ilmu bisnis. Ini ada nih ratusan juta, miliaran rupiah. Ini ada bisnis besar. Karena ada hari Minggu, makanya aduh susah kalau kayak gitu. Nah, apa respon dari Pak Pendeta? Betul ya? Tuhan melihat umatnya di zaman Nabi Amos. Tuhan sampai bilang begini, kalau ada yang tutup pintu gereja kayaknya bagus kan. Nggak usah jaga lagi hari Sabat itu. Tuhan bilang sampai seperti itu. Menjadi beban, ya, menjadi beban. Ya. Sampai apa? Tuhan tidak mau menerima ibadah dari umat Tuhan. Nah, itu kita lihat mengenai sejarahnya seperti apa gitu ya. Bagaimana kejatuhan Adam ke dalam dosa membuat Sabat Tuhan itu pecah. Pada akhirnya harus dilatih lagi, diberikan hukum Taurat untuk mereka ingat mengenai hal itu.
Tetapi pada akhirnya mereka tidak memahami makna sebenarnya dari hari Sabat itu. Pada akhirnya Yesus datang. Kita lihat hal yang berikutnya. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Nah, ini banyak tidak dipahami atau banyak disalahpahami oleh banyak orang. Anak manusia, Yesus gitu ya, adalah Tuhan atas hari Sabat. Banyak yang salah paham mengenai perkataan Yesus. Di zaman itu, orang Yahudi jaga Sabat itu luar biasa. Luar biasa. Tetapi pemimpin-pemimpin agama ini yang begitu sombongnya bahwa mereka itu sangat taat kepada hari Sabat, mereka mengubah suatu hal yang baik, suatu kebaikan Allah bagi manusia, ini dirubah menjadi peraturan jahat untuk tekan manusia, untuk batasi manusia. Sabat hanya jadi formalitas. Hanya untuk tekan aja. Orang-orang pada akhirnya merasa kesulitan. Ya. Jadi mereka, ahli Taurat, orang Farisi, pemimpin agama ini, itu mereka sudah lupa makna yang sebenarnya, kesadaran yang sebenarnya mengenai hari Sabat itu. Yesus ungkapkan ini. Ya. Waktu Yesus lagi di hari Sabat gitu ya, ada yang lumpuh, Yesus sembuhkan dia. Berjalanlah, sembuh di hari Sabat itu. Ya. Tetapi orang-orang di situ, orang Farisi, orang Farisi, ahli Taurat, mereka itu, waduh, murka mereka. Ini kan hari Sabat, katanya. Ini hari Sabat. Tapi Yesus bilang apa? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah. Yesus sambung apa? Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Tuhan atas hari Sabat. Jadi apa maksudnya? Kalau Yesus, setelah Yesus bicara seperti ini, orang-orang Yahudi ingin membunuh Yesus. Ingin bunuh Yesus gara-gara apa? Gara-gara Yesus bekerja di hari Sabat. Jadi Sabat hendak digunakan sebagai alasan untuk membunuh Yesus. Luar biasa. Ini sangat luar biasa. Jadi apa maksudnya? Anak manusia adalah Tuhan atau tuan, majikan dalam bahasa asli. Tuhan di sini bukan Tuhan yang menunjuk kepada Allah, bukan. Anak manusia adalah master atau majikan atas hari Sabat. Artinya apa? Yang pertama, Yesus adalah legislator dari hari Sabat. Artinya apa? Tritunggal yang menciptakan selama 6 hari, ya, melakukan pekerjaan penciptaan 6 hari, dan juga beristirahat di hari ke-7. Jadi Yesus yang paling tahu tentang Sabat itu. Yesus yang paling tahu tentang Sabat itu. Bagaimana harus menjaga hari Sabat itu, manusia harus seperti apa? Yesus sangat tahu. Yesus satu-satunya yang ada otoritas untuk bicara tentang hari Sabat. Kenapa? Karena tidak seorang pun manusia di zaman itu yang menjaga hari Sabat dengan benar. Makanya Yesus bilang apa? Aku, anak manusia, adalah Tuhan. Tuan, majikan atas hari Sabat. Yang kedua, Yesus ada kedaulatan mengenai hari Sabat. Maksudnya apa? Maksudnya, Sabat itu diterapkan kepada manusia di dalam kedaulatan Allah. Di dalam kedaulatan Allah. Jadi di dalam kedaulatan Allah ini maksudnya apa? Segala pekerjaan yang dilakukan di hari Sabat haruslah untuk kemuliaan Tuhan, haruslah berpusat pada Yesus. Harus berpusat pada Yesus. Tetapi di zaman itu orang-orang menjaga hari Sabat, mereka apa? Mereka jaga hari Sabat dan menggunakan Sabat untuk membunuh Yesus. Nah, ini luar biasa. Luar biasa. Saya nggak bisa bayangkan kalau misalnya saya jadi Tuhan Yesus zaman itu, akan sangat bahaya. Gitu ya.
Ya, untungnya kita apa adanya kita lah hari ini gitu ya. Ya. Kalau kita lihat, ya, sahabat sejati itu datang. Yesus membawa sahabat yang sejati. Yesus membawa sahabat yang sejati. Artinya apa? Semua kita pernah dengar ayat yang berkata begini. Marilah datanglah kepadaku kamu yang letih lesu, berbeban berat. Betul ya? Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Apa yang Yesus maksudkan? Betul ya? Yesus ingin supaya mereka itu dipulihkan dari dosa. Dipulihkan dari segala beban dosa. Makanya orang yang tidak menyambut Yesus, tidak menerima firman Yesus, mereka melanggar kekudusan hari Sabat. Mereka melanggar kekudusan hari Sabat. Taat kepada Yesus, inilah cara untuk memulihkan, untuk mendapatkan, untuk menerima Sabat yang sejati. Kita semua telah menerima Yesus, maka bagi kita pun ada Sabat yang sejati itu. Ada penghiburan, ada istirahat, ada kepuasan, sukacita, menikmati damai dan kebenaran dari Tuhan. Ya. Kemudian segala hal digenapi dalam Yesus. Segala hal digenapi di dalam Yesus. Yohanes 5, kalau kita lihat Yohanes 5, ya. Yesus bicara begini. Bapakku masih bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Mungkin kita lihat aja ayat ini ya. Yohanes 5. Yohanes 5. Yohanes 5. Kita akan lihat coba ya. Mulai ayatnya yang ke-16 kita lihat. Ayat yang ke-16 ya, sampai 18 kita akan lihat. Yohanes 5 ayat yang ke-16. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya. Bapaknya sendiri. Dengan demikian dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Apa yang terjadi di sini? Kalau kita lihat, orang Yahudi berpikir Allah itu beristirahat. Tetapi mereka sangat kaget ketika Yesus katakan apa? Oh, beristirahat. Enggak. Allah itu adalah Bapakku dan Allah yang adalah Bapakku itu bekerja sampai hari ini. Maka aku pun bekerja. Nah, ini perkataan Yesus ini membuat orang Yahudi gila. Sampai mereka apa? Aduh, ini sudah namanya itu apa ya? Melanggar aturan hukum Taurat. Ini orang harus dibunuh. Sampai seperti ini. Ya. Jadi kalau kita lihat mereka sangat mengedepankan Sabat. Tetapi mereka lakukan Sabat apakah untuk Tuhan? Bukan. Mereka lakukan Sabat untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka lakukan Sabat untuk tekan orang. Mereka lakukan Sabat tetapi mereka tidak mengenal Yesus yang adalah majikan atas hari Sabat. Seperti ini. Makanya kalau kita lihat di Lukas pasal 13, Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang 18 tahun kerasukan setan. Kepala rumah ibadat itu bilang apa? Ada 6 hari, kenapa datang hari Sabat? Kesal sekali ini kepala rumah ibadat. Kenapa? Tapi Yesus bilang apa? Munafik. Munafik katanya. Munafik. Jangan sabat. Kalau keledai kamu, hewanmu itu jatuh di got, emang kamu nggak selamatkan? Bukankah kamu kasih makan binatang peliharaanmu? Jadi di zaman Yesus, karena Sabat, salah di dalam pemahaman mereka. Mereka menganggap
binatang lebih berharga daripada manusia. Wah. Coba tempatkan diri kita itu di tempat Yesus Kristus. Stres nggak? Sangat stres. Mereka mengagung-agungkan Sabat, tetapi mereka tidak mengenal Yesus. Ya. Makanya Yesus bilang apa? Yesus bilang, melakukan hal yang baik, menyelamatkan jiwa, menyembuhkan orang, memberikan hidup di hari Sabat, melakukan kebaikan, melakukan kebenaran, boleh. Luar biasa. Ya, luar biasa. Makanya ya, semua Yesus lakukan itu sangat-sangat mulia, gitu ya. Di hari Sabat Yesus bilang, tahu nggak? Di Perjanjian Lama, para imam dan orang Lewi itu berdosa di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena mereka bekerja di hari Sabat. Yang ada di sini, yang berdiri di sini lebih besar dari mereka. Wah, luar biasa. Loh, apa maksudnya? Ternyata para imam pun bekerja di hari Sabat. Artinya apa? Artinya Allah melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk menghidupkan manusia. Maka Yesus pun bilang apa? Bapa itu masih bekerja sampai saat ini. Aku pun bekerja. Tapi apa? Mereka tidak mengerti. Mereka tidak mengerti. Kesimpulannya ada di sini. Mari kita baca. Kolose 2 ayat 16 dan 17. Kolose 2. Oke, kita baca. Udah lihat sama-sama? Ya. Kita lihat di sini aja ya, di aplikasi ya. Kolose 2 ayat 16 dan 17. Kita baca sama-sama. Oke, kita baca. 2, 3. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan atau minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya ialah Kristus. Mengerti ya? Jadi, sejak Perjanjian Baru sampai hari ini, Jemaat Kudus menjaga hari Tuhan. Hari Tuhan memberikan penyelamatan kepada umat manusia. Hari ketika manusia menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Makanya, kenapa kita menjaga hari Minggu, hari Tuhan sebagai ganti hari ke-7, hari Sabat di Perjanjian Lama? Untuk ingat Yesus. Untuk ingat Yesus. Orang Yahudi hari ini, mereka jaga hari Sabat untuk ingat apa? Ingat Yesus? Apakah kita mau ikut mereka? Mereka ingat siapa? Kita perlu ingat Yesus. Ya, mengingat Yesus. Ia telah membebaskan kita dari dosa dan maut. Hari Tuhan, ya, hari Tuhan ini, ya ini. Saya sudah sampaikan tadi, tetapi di sini dibilang begini. Hari Tuhan merupakan hari yang membebaskan kita dari dosa dan maut, serta membentuk kita menjadi manusia baru. Maka merupakan hari penciptaan baru, serta hari penebusan baru. Haleluya. Itu sebabnya kita menjaga hari Tuhan. Jadi ini materi yang disampaikan. Selebihnya silakan baca di dalam materi yang sudah diberikan. Oke, semoga bisa dipahami. Silakan jika ada pertanyaan. Mau tanya Pak. Selamat siang Pak. Silakan Pak. Ya, Tangerang Baru Pak dengan Gultom. Terima kasih saya sudah dengarkan penjelasan dari Bapak. Tetapi yang saya lihat di sini Pak, ini saya langsung saja biar waktu kita cukup untuk berdiskusi. Yang saya lihat yang penjelasan Bapak itu tidak ada satupun ayat yang menyatakan bahwa Tuhan merubah hari Sabtu itu menjadi hari Minggu. Semuanya adalah akibat. Yang saya perhatikan itu akibat Pak. Jadi manusia menentukan dirinya sendiri, siapa dirinya. Sementara yang kita pegang, karena kita tahu bahwa firman Tuhan itu adalah hati Tuhan. Dan tidak ada Tuhan juga merubah dirinya sendiri untuk kepentingan manusia, tidak ada.
Dan juga kalau saya lihat di sini seperti penjelasan Bapak mengenai Adam. Unggul Tom, suaranya kecil banget. Halo? 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 Silakan Pak. Ya, seperti Bapak katakan bahwa Adam jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, itu membatalkan atau mematahkan hari Sabat. Saya tidak melihat ada satu ayat yang menyatakan demikian, Pak. Mohon maaf. Ya, cuma dikatakan di sana bahwa ketika Tuhan datang ke taman dan berjalan-jalan di sore hari, itu dia datang biasanya si Adam dan Hawa itu menyambut. Tapi ketika itu Adam dan Hawa tidak menyambut, bahkan bersembunyi. Lalu Tuhan bertanya, Adam, Adam di mana kamu? Sampai 3 kali Tuhan bertanya, dan akhirnya Adam menjawab, saya ada di sini Tuhan, saya bersembunyi karena saya bertelanjang. Dari mana kamu tahu kamu telanjang? Wanita di sampingku ini memberikan buah yang sudah kau larang itu untuk kumakan. Demikian wanita itu juga akan menolak, menampik dan mengatakan ular itu yang membujuk saya untuk memakan. Jadi kalau saya lihat dari cerita itu bahwa tidak ada Tuhan mengatakan bahwa dengan dosa Adam mematahkan hari Sabat. Itu maaf ya Pak, bukan saya menyinggung atau apa, tapi ini saya ingin mencari satu hal yang benar, yang hakiki. Karena dalam penyembahan kepada Tuhan, dalam penyerahan diri kepada Tuhan, itu haruslah totalitas. Jadi pada saat itu saya melihat bahwa yang Bapak katakan, mohon maaf sekali lagi, itu hanya logika dari manusia. Mohon maaf Pak. Yang kedua juga dikatakan bahwa 1 Korintus 16 ayat 2 itu adalah mengenai persembahan. Tuhan memberitahukan kepada kita, jangan kita memberikan persembahan kita dengan secara tiba-tiba. Kok kita mau memberikan kepada Tuhan dengan cara yang tidak kita persiapkan. Jadi 1 Korintus 16 ayat 2 itu menyatakan begitu Pak. Sisihkanlah itu dari hari Minggu mulai, artinya dari hari kerja. Karena hari Minggu itu ada harinya sendiri, ada berkat tersendiri. Sisihkan berkat itu 10%, taruh, simpan. Sampai pada hari ke-6, simpan. Dan ketika pada hari ke-7, di acara perbaktian serahkan persembahan itu kepada Tuhan. Itu yang diceritakan dalam 1 Korintus 16 ayat 2. Begitu Pak. Baik Pak. Jadi saya nggak tahu apakah ada pendapat lainnya dari teman-teman, silakan. Shalom Pak Yudi. Silakan Ibu Nita. Ya Pak, izin kami setelah ini ada ibadah penutupan semester lapas-lapas. Oh baik. Ya, jadi waktunya mepet sekali. Oke. Jadi gimana? Baik. Jadi Mungkin Baik. saya singkatkan saja gitu ya. Jadi Pak, ini karena memang waktu juga. Itu dikatakan bahwa merekalah yang akan merubah hukum dan waktu. Ya, jadi karena ada waktunya juga, jadi kita nggak bisa banyak berdiskusi gitu ya. Mohon maaf untuk waktu kesempatan ini. Mungkin lain kesempatan kita ada waktu yang lebih baik lagi. Kita doakan supaya ada gitu ya. Yang lain-lain juga rekan-rekan bisa memberikan pendapatnya seperti apa. Tapi karena Bapak sudah bicara seperti itu, mungkin sambil kita ini apa ya, kita membuka bagaimana nanti pada akhirnya ya Tuhan bekerja dan ya mungkin muncul hal-hal yang lebih mencerahkan gitu ya. Jadi saya juga ada keterbatasan. Jadi saya pun ada keterbatasan dalam menjelaskan, dan firman Tuhan pun, tetapi firman Tuhan tidak ada kekurangannya, sempurna apa adanya. Yesus sendiri berbicara bahwa di Yohanes 5 ayat 16, orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena Yesus bekerja di hari Sabat. Ketika Yesus bilang bahwa Bapa masih bekerja sampai hari ini, mereka tidak setuju. Mereka nggak setuju. Bapak itu lagi istirahat. Tidak ada yang namanya Sabat itu pecah. Bapa itu, Allah itu beristirahat. Sabat. Udah, jangan diganggu-gugat. Tetapi Yesus bilang apa? Bapakku bekerja sampai sekarang. Nah, jadi seperti ini, ada ayat seperti ini. Satu lagi, ketika Rasul Paulus berbicara di Kolose 2 ayat yang tadi itu, Rasul Paulus sementara berbicara ya mengenai orang-orang yang menyerang
orang Tuhan, orang Kristen, orang-orang yang menyerang orang Kristen, yang menganggap apa? Mereka itu meskipun kamu Kristen, kamu harus jaga hari Sabat. Kamu percaya Yesus, saya juga percaya Yesus, tetapi saya jaga hari Sabat. Kamu juga harus jaga hari Sabat. Rasul Paulus bilang apa? Ini bukan saya ya, Rasul Paulus Pak ya. Rasul Paulus bilang apa? Jangan biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan, minuman, bahkan mengenai hari Sabat. Seperti ini. Kenapa? Karena mereka ingin supaya ya percaya Yesus, tapi ada hal tertentu yang harus diikuti juga gitu secara hukum Taurat. Tetapi Rasul Paulus bilang enggak seperti itu. Nah, jadi ya nanti kita bisa bicara lagi, tetapi saya harus memberikan keterangan setelah Bapak memberikan penjelasan. Setelah mohon maaf sekali lagi. Jadi moga-moga pembahasan hari ini bisa memperluas pemahaman kita. Nanti kita bisa bahas lagi di lain kesempatan. Karena itu saya serahkan waktunya, mungkin ini apa? Kita tutup langsung gitu dari SD Victory masuk atau seperti apa? Saya nggak tahu. Nanti dari Pak. Oke, baik kalau begitu. Baik, kalau begitu kita tutup dalam doa ya, begitu aja ya. Benar ya Ibu Nita ya? Kita tutup ya. Iya, silakan. Nanti kita akan lanjut. Baik, baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih sudah mengikuti pertemuan-pertemuan ini dengan sejarah perubusan. Sangat bersyukur, saya sangat bersyukur bisa dengan Bapak Ibu semuanya, saudara sekalian, untuk bisa ya berdiskusi, berbagi, sharing firman Tuhan. Semoga kita bisa memperluas wawasan iman kita, pengetahuan kita tentang firman Tuhan dari sudut pandang sejarah perubusan. Terima kasih. Saya berdoa. Bapak, terima kasih Engkau telah memimpin pertemuan-pertemuan pelajaran ini. Kiranya ya Bapak, Engkau yang dimuliakan. Bapak, ketika masih ada kekurangan-kekurangan yang terjadi, Engkau yang akan menutupinya, Engkau yang akan memberikan kepada kami pencerahan sesuai dengan kasih karunia dan waktu Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Bila mana ada hal yang kurang berkenan dari hamba-Mu yang hina ini, yang disampaikan selama menyampaikan materi, kiranya Engkau yang mengampuni dengan kasih-Mu yang begitu besar. Tapi biarlah hanya kehendak Bapa yang diterima oleh kami semua. Bapak, terima kasih. Ketika kami hendak melanjutkan kegiatan kami, biarlah Engkau yang senantiasa menyertai. Hamba-Mu berdoa kepadamu ya Bapak, kiranya Engkau yang senantiasa menyertai setiap jemaat Tuhan yang mengikuti kelas ini. Kiranya damai sejahtera Tuhan dan juga kasih-Mu senantiasa menyertai. Engkau yang membukakan pintu untuk setiap hati, setiap harapan yang diserukan di dalam doa. Engkau yang akan menjawab semuanya. Lebih lagi ya Bapak, tolong berikan kesehatan, kekuatan, dan juga Bapak, Engkau memberkati semua anggota keluarga dimanapun berada dengan tangan kasih Tuhan yang begitu penuh kasih. Terima kasih ya Bapak. Kami mengucap syukur kepadamu dan ingin memuliakan nama-Mu senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Yudi. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus Terima memberkati. kasih, Pak. Terima kasih. Host Pak, minta tolong. Sorry, Wi. Gimana? Minta tolong jadikan lapas one host Pak. Lapas One host. Oke, baik. Bapak Ibu jangan tinggalkan Zoom dulu ya. Kita akan doa penutupan oleh Ketua SDT Victory, Pak Pendeta Peter Ota. Oke, sebentar ya. Shalom. Salam, selamat sore semua rekan-rekan STT Victory yang sudah bergabung di Zoom. Haleluya. Bagaimana kabarnya saudara? Saya percaya semua yang hadir di Zoom. Haleluya. Berkati Tuhan lebih dahsyat lagi. Shalom seluruh dosen yang sudah hadir juga di Zoom. Mari kita memuji Tuhan sore hari ini.
Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Mari yang hadir di gereja Anugerah boleh bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Waktuku sendirian, Dia selalu menemani. Kita ulang lagi dari awal pujian ini. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu aku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Yang di Zoom angkat suaranya. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Katakan nama siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Katakan sekali lagi. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi sama-sama kita katakan. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Mari saya juga mau mengajak untuk teman-teman tetap berdiri yang ada di Gereja Anugerah. Kita mau lagi memuji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Yang di Zoom juga nggak boleh kalah. Harus bersemangat kita memuji Tuhan. Amin. Dari awal kita menggantikan bagi Tuhan kita mau seperti Yesus. Yang di Zoom juga ikut bernyanyi bagi Tuhan. Namamu. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. 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 Kita sudah memuji Tuhan. Kita sudah bersukacita di dalam Tuhan. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada host. Ya, puji Tuhan. Terima kasih untuk teman-teman dari Lapas One. Tiba saatnya kita akan doa penutup kepada Pak Ketua SDT Victory, Pendeta Peter Ota. Dipersilakan. Ya teman-teman, sebelum kita tutup, kita doa, saya ingin membacakan satu ayat bagi kita yang terambil dari Mazmur 31 ayat 23. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang yang setiawan. Tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Ayat 24, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan, kita melewati 12 kali pertemuan untuk bersama dengan YDUS. Terima kasih untuk Yayasan YDSU
Terima kasih untuk Dr. Lengkong, terima kasih untuk Ibu Maria, dan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah ambil bagian. Satu hal yang ingin saya tekankan bahwa kita berusaha untuk memberikan warna-warna baru di dalam pembelajaran. Meskipun kita sudah punya doktrinal tertentu, namun tidaklah salah kita belajar beberapa hal-hal tambahan untuk menambahkan pengetahuan baru kepada kita. Akhirnya, di atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus, sumber hikmat juru selamat, kita tutup semua ibadah perkuliahan semester genap tahun 2021-2022, dan kita akan masuk semester ganjil tahun 2022-2021, dan dengan rahmat Tuhan, oleh karena anugerah dan rahmat-Nya, sehingga Lapas One mengakhiri perkuliahan selama 1 tahun. Semua demi Tuhan dan bagi Tuhan, Soli Deo Gloria, Masal Ubraka. Mari kita berdoa. Akhirnya Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan. Khususnya Lapas 1 tahun lebih mereka mengikuti pelajaran bersama STT Victory. Ampuni kami, hamba mewakili semua dosen yang mengajar mungkin dengan segala keterbatasan atau persungutan yang tidak kelihatan maupun kelihatan, yang dirasakan atau tercermin di dalam hidup para dosen. Ampuni kami Tuhan, tapi biarlah semua yang kami buat untuk Tuhan dan kemuliaan nama-Mu. Anak-anak-Mu yang sudah menamatkan 1 tahun, kiranya ilmu yang didapat, Tuhan yang mengaruniakan kemampuan lebih, sehingga mereka melayani Tuhan lagi lebih sungguh, bahkan hidup mereka takut akan Tuhan. Kami akan membicarakan program ini lebih khusus kepada strata 1, semua pihak-pihak yang terkait, dipermuliakanlah Tuhan di dalamnya. Bahkan kami melepas Lapas 1 di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang sudah selesai, dan mereka akan wisuda, dan lapas-lapas lain dan rutan yang akan menyelesaikan. Biar termotivasi bahwa kami STT Victory oleh anugerah Tuhan tetap konsisten melayani, memberi pengajaran Alkitabiah untuk dididik, dibina secara Alkitabiah dan secara hati nurani yang mengasihi Tuhan, dan Tuhan dipermuliakan. Tuhan, tambahkan hikmat kepada para dosen yang mengajar, tambahkan hikmat kepada para kalapas, tambahkan hikmat kepada teman-teman yang mengikuti, bahkan bukakan jalan baru supaya kami bisa membuka lagi di lapas dan rutan baru seluruh Indonesia. Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Kami juga terlupa berdoa rencana untuk lapas perempuan Tangerang. Tuhan tolong bukakan jalan. Kami memiliki akses ke dalam. Kami memiliki cara ke dalam dan membuka kelas di sana. Terpujilah Tuhan. Kami akan beristirahat. Kami akan libur dan kami akan masuk dalam semester baru di bulan Agustus. Akhirnya atas nama Ketua Sekolah Teologi Victory Jakarta, kami akhiri semua perkuliahan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Diberkatilah kami di desa, di kota, darat, udara, siang, malam, pulang, pergi, tidur, dan bangun. Dan apa saja yang dibuat oleh kami dibuat Tuhan berhasil. Tuhan memberkati keluarga, sanak saudara, anak cucu, menentu pekerjaan rumah tangga yang ditinggalkan. Diberkati dalam negeri sampai ke luar negeri. Diberkati dengan berkat-berkat yang melimpah. Berkat jasmani, berkat rohani. Terpujilah Allah yang baik. Kami akhiri semua dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Soli Deo Gloria. Masal Ubraka. Amin. Amin. Selamat tidur teman-teman. Terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Pendeta. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih seluruh. Terima kasih Pak Peter, Tuhan berkati. Salam berpisah dengan Lapas One dulu. Pak Yudi, terima kasih Pak Yudi. Terima kasih Pak Peter. Terima kasih Pak Yudi. Terima kasih Pak Yudi. Terima kasih. Tuhan Salam memberkati. juga untuk Lapas One.
Teman-teman. Azal Ubraka. Asal Ubraka. Terima kasih semuanya. Teman Lapas One. We will miss you. Teman-teman berapa. Kalau ada salah dan Saya live ya, Bapak Ibu. layak, Ya, terima kasih Pak Pendeta. jahan. Terima kasih Ketemu semuanya. di Sampai bulan ketemu Agustus. lagi. Tuhan berkati. Tuhan Yesus berkati.